baru tertawa. Nah, ayolah, hidup ini bisa kita nikmati, kita syukuri saja. Orang yang tidak bisa humor, ya kemungkinan sulit mensyukuri hidupnya. Kondisi mental kita yang itu berubah, yang itu berkembang, itu berhubungan juga dengan perilaku moral kita. Jadi moralitas itu bertahap, berjenjang. Kalau asumsinya Lawrence Kohlberg, ya kondisi jiwa kita mempengaruhi perilaku moral kita. Makanya kalau ada orang kok kelakuannya gitu ya, atau orang itu kayak gitu kok dia merasa baik ya, itu berarti ya di situ level moralnya dia. Jadi tahap moralnya dia di situ. Kadang-kadang kan kita heran, menurut saya loh itu jelas tidak sopan, menurut saya itu jelas pelecehan, tapi kok dia merasa baik-baik saja ya, aman-aman saja ya, merasa ya memang seharusnya begitu. Nah kalau pakai teorinya Kohlberg ini, ya memang levelnya dia di situ, tingkatan moralnya dia ada di situ. Ya ini malam hari ini kita belajar itu biar kamu ndak heran dan juga ndak ngamuan juga kalau ketemu orang-orang semacam itu. Jadi kalau ada kelakuan-kelakuan yang tidak cocok sama kalian, tinggal disimpulkan saja, oh memang level moralnya masih di situ, kurang tinggi. Meskipun ya saya sarankan pertama-tama kalian sebelum ngejudge orang, menilai orang, nilai diri sendiri dulu. Kamu levelmu terus ada di mana? Ketika engkau menganggap orang lain standar moralnya rendah, nah standarmu terus ada di mana? Malam hari ini kita cek ya, nanti kita ada di mana kalau pakai teorinya Kohlberg ini. Moralitas kita ada di titik mana. Jadi malam hari ini kita mempertemukan kajian filsafat dan kajian psikologi. Kajian tentang etik itu kan cabangnya filsafat. Cuma nanti kawin dengan kajian psikologi. Baik. Silahkan yang sudah siap-siap tidur, doanya di tata. Malam hari ini materinya materi kelas sekali, materi kampus sekali. Jadi pokoknya kita kejar barokahnya saja. Entah nanti paham tidak paham materi yang saya sampaikan malam hari ini. Oke, saya mulai di sini. Ada 4 hal yang mempengaruhi perilaku moral kita. Jadi ini secara psikologis ya. Yang pertama apa? Sensitivitas moral. Kepekaan moral. Orang itu beda-beda kepekaan moralnya. Jadi ada orang yang melakukan perbuatan tidak baik atau menyakiti yang lain atau menyusahkan yang lain, tapi dia tidak sadar juga. Nah, itu nanti hubungannya dengan kepekaan moral. Ada orang yang sebenarnya yang dilakukan masih normal saja kok, tapi dia tidak enaknya luar biasa. Nah, itu hubungannya dengan kepekaan moral. Kamu peka tidak sih kalau yang kamu omongkan itu menyakiti? Nah, itu kepekaan. Saya mau tanya temanku ini sudah punya pasangan apa belum ya? Tapi kalau tak tanya tersinggung enggak ya? Nah itu berarti kamu punya level kepekaan sendiri. Atau jangan-jangan kalimatku tadi menyakiti dia. Nah, itu hubungannya dengan kepekaan. Kalau kamu sering jadi orang tidak enakan, mudah sungkan, mudah segan terhadap sesuatu, itu kemungkinan hubungannya dengan sensitivitas moral ini. Nah, ini menentukan perilaku moral. Kalau kalian tidak enak itu kan terus mulai remnya diefektifkan. Tidak ingin lagi menjelajah atau ngejar-ngejar informasi dan lain sebagainya.
Nah, ini yang pertama. Dan ini setiap orang pastinya beda-beda. Ada yang sangat sensitif, ada yang tumpul sama sekali. Nah, yang kedua, penilaian moral. Kalau ini hubungannya dengan kecerdasan. Penilaian moral itu nanti nyambungnya dengan keputusan moral. Saya harus melakukan ini apa melakukan itu ya. Yang ini lebih baik, yang itu kurang baik. Saya milih yang lebih baik saja. Ini penilaian moral. Pikiran main. Jadi saya habis dimaki-maki orang ini. Enaknya saya balas maki-maki, saya diamkan saja, atau saya jelaskan baik-baik, atau saya rangkul dia. Ini kan pertimbangan-pertimbangan moral. Itu pikiran yang main. Kalau sensitivitas tadi mungkin kepekaanmu, perasaanmu. Tapi penilaian ini banyak berhubungan dengan pikiranmu, akalmu. Ada yang menyebutnya pertimbangan moral. Pertimbangan itu berarti mempertimbangkan, menimbang-nimbang. Enaknya ini atau itu ya. Ini harusnya saya bersopan-sopan ke dia atau saya lugas saja ngomong apa adanya. Ini pertimbangan moral. Oke, jadi pikiranmu dipakai. Jangan dikira kalau moral itu tidak pakai mikir. Dulu pernah kita bahas satu sesi kecerdasan moral, kecerdasan etik, dan berpikir etik. Oke, kalau tiba-tiba kalian misalnya ya sedang enak-enak ngaji gini, terus teman yang ada di sebelahmu batuk terus, misalnya, ayo kamu melakukan apa? Kamu hibur dia, kamu keluar ngambilkan minum, jangan-jangan dia memang butuh air, atau kamu hibur saja, atau kamu doakan saja. Ya Allah, semoga temanku tidak batuk-batuk lagi, apa begitu saja, apa yang kamu, itu kan pikiranmu kerja. Jadi itu yang disebut penilaian moral. Nanti ini berhubungan dengan keputusan moral. Oh, ini yang saya pilih. Nah, yang kedua itu. Jadi moralitas seseorang itu berhubungan dengan sensitivitasnya, berhubungan dengan kecerdasannya. Yang ketiga juga berhubungan dengan motivasinya. Dorongan dari dalam dirinya untuk berbuat baik, untuk milih yang lebih baik. Ada loh orang itu yang tahu kok secara pikirannya dia ini lebih baik, dan dia sadar kalau ini menyenangkan orang atau menyakiti orang, tapi motivasinya kurang dia. Alah, ngapain sih capek-capek melakukan itu, sudahlah. Nah, ini berarti motivasinya kurang untuk melakukan kebaikan. Jadi kalau bahasa agama, niatnya kurang kuat. Kalau niat kurang kuat ini kan kamu tahu kamu harus melakukan apa, tapi tidak melakukan apa-apa. Atau ya melakukannya setengah hati. Nah, ini namanya motivasi moral. Biasanya ya lawannya kemalasan moral, demotivasi moral. Kamu tidak tahu yang baik dan buruk, tapi tidak ingin melakukan yang baik dan menjauhi yang buruk. Yang keempat baru implementasinya. Kalau implementasinya itu gabungan antara tiga tadi plus situasi konkretnya. Jadi ini namanya penerapannya, implementasinya. Jadi sensitivitasmu ditambah kecerdasanmu untuk menilai sekaligus motivasi dalam dirimu, terus dikonkretkan lewat anggota tubuhmu di tengah masyarakat. Ini namanya implementasi. Disitulah perilaku moral lahir. Jadi dipengaruhi oleh 4 hal ini sekaligus. Jadi kalau kalian ingin menganalisis perilaku moral seseorang, kalian tinggal bagi, sejauh mana dia sensitif, sejauh mana kecerdasan moralnya bekerja, sejauh mana dia termotivasi untuk melakukan perilaku moral itu, dan implementasinya seperti apa. Nah,
Ini 4 hal yang berpengaruh dalam perilaku moral kita. Ya ini yang membuat setiap orang itu bisa beda-beda perilakunya. Karena apa? Sensitivitasnya beda-beda, kecerdasannya juga beda-beda, motivasinya juga beda-beda. Jadi maka keputusan moralmu dengan temanmu, mungkin dengan adikmu, dengan keluargamu bisa saja sangat jauh berbeda. Kenapa? Isi komponen 3 tadi beda. Sehingga implementasinya beda-beda. Oke, baik. Nah, ini silahkan nanti kalian renungkan ya. Perilakumu sejauh mana kamu sensitif secara moral, peka. Sejauh mana kamu cerdas secara moral, dan sejauh mana kamu termotivasi untuk jadi orang yang bermoral. Ada loh orang yang tidak termotivasi jadi orang yang bermoral. Banyak mungkin orang yang putus asa dengan moral. Alah Pak, saya bermoral, akhirnya saya yang paling sulit, saya yang paling sengsara. Saya toleran bantu teman, terus akhirnya ya saya susah sendiri, teman-teman ketawa-ketawa enak. Saya paling sumpek misalnya. Terus dia putus asa dengan moral. Ada yang begitu. Nah, silahkan kalian renungi ya. Profil moralitasmu itu bisa diambil dari 4 variabel ini. Lanjut. Nah, sekarang kita mulai masuk ke teorinya Kolbeck. Tahap-tahap perkembangan moral. Kita awali dari dasarnya yang mempengaruhi Kolbeck. Yang banyak disebut orang berpengaruh tentu saja gagasan psikoanalisisnya Freud. Ini tulisannya Freud. Biasanya kalau mahasiswa baru membacanya masih Freud. Tidak apa-apa, masih murni berarti masih asli. Belum terpengaruh barat. Oke. Nah, teman-teman mungkin masih ingat ya, kalau di teorinya Freud, komposisi psikologis kita itu kan isinya 3. Id, ego, dan superego. Jadi hidup kita itu ada 3 komponen. Id itu bawah sadar, ego itu kenyataannya, superego itu ideal-ideal, termasuk ideal moralitas. Nah, kalau it tidak kelihatan, kalau ego itu diri kita yang kelihatan, kalau super ego itu dari luar diri yang masuk ke dalam diri. Jadi, kalau di teorinya Freud kan, it itu biasanya muncul secara tidak sadar demi ketika kita ingin senang atau menghindari rasa sakit. Biasanya orang itu begitu mengejar kesenangan atau menghindari rasa sakit, aslinya kelihatan. Kenapa? Dorongan bawah sadar. Misalnya kalian fobia apalah, ketinggian. Oh itu kan kalian selalu begitu tahu, wah ini nanti saya kalau ke sana ada ketemu ketinggian ini saya minggir sajalah, atau fobia kegelapan, atau fobia itu kamu secara instingtif bawah sadarmu nuntun kamu untuk menjauh. Itu it. Kalau ego itu realitas dirimu, kenyataan. Jadi, nah sementara super ego itu moralitasmu. Jadi keinginan untuk jadi manusia yang baik, ideal-ideal yang ada dalam hidupmu. Nah, kalau it itu prinsipnya kenikmatan, menghindari rasa sakit. Kalau ego itu prinsipnya kenyataan. Nah, kalau super ego itu prinsipnya moralitas, idealitas. Jadi, ini yang main dalam diri kita. Super ego itu ideal. Kalau ego itu real, asli. Kalau yang it itu kenikmatan, kesenangan, menjauh dari rasa sakit. Nah, moralitas yang super ego itu biasanya isinya standar-standar. Ini loh yang baik, ini loh yang seharusnya.
Jadi dirimu itu bagian dalam 3 lapis itu. Ada egonya, ada id-nya, ada super egonya. Super ego inilah nanti letaknya moralitas. Standar-standar ideal kebaikan yang kamu akui, yang kamu terima. Jadi ini levelnya seperti itu. Nah, super ego ini loh nanti yang tadi kamu akui, kamu terima itu berkembang, bertahap, sesuai usiamu, sesuai umurmu. Nanti kita lihat ya teorinya Kolbeck ini, perkembangannya seperti apa, dan sekarang kamu ada di tahap yang mana. Baik, jadi ini mudahnya dasarnya ini. Berarti nanti kalau pakai Freud ini wilayahnya ada di ranah super ego. Ideal-ideal, standar-standar yang jadi rujukan tindakanmu. Kalian melakukan apapun, itu kan selain dorongan diri kan juga standar yang kamu pakai. Jadi hidup ideal menurutmu itu yang kayak gimana? Saya kira ini namanya standar. Oke, jadi dasar pertama ini pikirannya Freud ini. Dasar yang kedua ini idolanya Kolbeck, yang Piaget. Dulu pernah kita bahas satu sesi full tentang kepribadian. Ini pendahulunya Kolbeck. Teorinya yang Piaget inilah tepatnya nanti yang berpengaruh dalam diri Kolbeck. Meskipun ini agak jauh, sekitar 25-an tahun lah sebelum Kolbeck. Teorinya yang Piaget ini. Jadi ini yang disebut teori perkembangan kognisi. Jadi perkembangan pikiran seseorang. Jadi ada fase sensori motorik, ada fase preoperasional, ada fase konkret operasional, ada fase formal operasional. Ini yang ahli pendidikan mestinya ngerti. Dan juga ahli psikologi. Jadi manusia itu dari usia 0 sampai 2 tahun itu era sensorik motorik. Mulai kemampuan motoriknya jalan, kemampuan panca inderanya jalan. Jadi dia mengidentifikasi lingkungan sekelilingnya dengan panca inderanya. Secara motorik, ada yang bilang secara instingtif. Bayi itu kan sampai usia 2 tahun kan mengeksplorasi dunianya lewat panca inderanya saja. Jadi mulai dia melihat, mendengar, membau. Kalau tidak enak dia merasa nangis. Tidak enaknya ya biasanya ya fisikal. Jadi saya tidak tahu apa ada teori yang bilang bahwa bayi itu juga bisa kok Pak sedih. Dia bisa juga patah hati, murung misalnya. Saya tidak tahu. Tapi di teorinya Piaget ini bayi belum bisa. Bayi itu masih gerak motoriknya yang jalan. Kalau dia nangis itu kemungkinan mungkin dia merasa tidak nyaman, dia merasa tidak enak, dia merasa kesakitan dan lain sebagainya. Ini usia 0 sampai 2 tahun. Nah, dan ya karena pikirannya masih belum optimal ya dia jujur apa adanya. Kalau iya ya iya, kalau senang ya dia senang. Kalau tidak ya dia apa adanya. Kalau tidak senang ya tidak senang. Tidak ada bayi itu kok basa-basi misalnya. Wah bayinya ketawa terus batinnya bayi no, aku basa-basi aja cuma tidak ada ya dia kalau ketawa ya ketawa saja. Jadi ini era sensorik motorik. Naik satu level era ini usia 2 sampai 7 tahun praoperasional. Ini mulai punya kesadaran diri. Mulai muncul ego, mulai sadar pembedaan antara aku dan orang lain. Mulai muncul pembelaan pada keinginanku dan kepentinganku. Ya 2 sampai 7. Ini makanya kadang-kadang usia-usia ini itu ya cerewet-cerewetnya, ngeyel-ngeyelnya.
Karena akalnya baru hidup, baru sadar, wah aku itu ternyata sosok yang berbeda dengan yang lain. Aku punya keinginan. Aku punya tujuan sendiri. Ya, tujuan hidup yang sejauh kemampuan dia berpikir. Masih untuk mencari senang. Nah, coraknya egosentris. Jadi mulai bisa ngomong, mulai bisa menerjemahkan realitas dalam kata-kata. Tapi masih egois, level dirinya sendiri saja yang difikirkan. Ini era pre-operasional. Makanya kalau ada teman-teman kok sudah besar kok sangat egois, jangan-jangan kamu usia batinmu tidak beranjak dari 2-7 tahun itu. Yang dipikir dirinya sendiri, terus tidak pernah mempertimbangkan orang lain. Nah, yang ketiga ada konkret operasional. Kalau ini sudah mulai bisa berpikir cerdas, berpikir kritis. Pikirannya mulai utuh, 7-12 tahun. Makanya kan ada hadisnya itu kan, anak-anak yang usia 7 tahun mulailah perintahkan sholat. Dia mulai, pikirannya mulai jalan memang. Mulai bisa diinstruksikan. Mulai bisa berpikir logis. Kalau saya begini, begitu. Wah, ini mulai bisa merancang, enaknya saya itu begini. Biar saya untung begini. Ini usia 7-12. Usia-usia begini, misalnya kalian suruh apa? Biasanya mencari keuntungan konkret jangka pendek. Ayo kamu sholat nanti tak beliin HP, itu dia senang. Ayo ikut puasa yuk, nanti kalau bisa sampai maghrib, hadiahnya adalah buka puasa. Padha wae ya. Jadi ini anak kecil senang. Jadi pokoknya menghitung-hitung apa keuntungan yang dia peroleh, karena dia berpikirnya sudah logis. Dan sudah mulai mencair egosentrismenya. Dia mulai bisa merasakan kesenangan-kesenangan dalam berbagi dengan teman, dengan sesamanya. Makanya usia-usia ini kan dengan temannya sangat kuat ikatannya. Senang-senangnya bermain. Konkret operasional. Nah, puncaknya orang dewasa itu 12 tahun ke atas. Kalau pakai bahasa agama ini saatnya balik sudah. Kalau yang cowok berarti waktunya khitan, waktunya sunat. Nah, ini dianggap sudah matang emosinya dan pikirannya. Sudah mampu berpikir abstrak. Sudah mampu berbagi, sudah ngerti perannya di tengah masyarakat. Ini umur 12 ke atas. Nah, ini boleh kalian cermati ya. Kelihatannya kan rentang usia ini mirip-mirip dengan misalnya fikih. Antara balik lah, antara dewasa lah, nah ini 12 tahun ke atas. Setelah itu ya sudah dianggap manusia dewasa. Meskipun untuk nonton film dewasa nunggu 17. Sekarang malah ditambah. Sekarang film-film itu tidak 17. Saya lihat tulisannya 18. Saya tidak tahu kalian ada tidak yang sudah ekstra dewasa, berarti kan itu sudah 17, 18 ke atas. Tapi keutuhanmu sebagai manusia dalam berpikir mempertimbangkan itu, kalau pakai teorinya yang biasa ini 12. Jadi matang. Harusnya sejak usia itu kalian sudah dewasa berpikirnya. Meskipun ada saja orang yang sampai mahasiswa semester 5, semester 6 masih seperti umur 2-7 tahun tadi. Itu kalian perlu pendewasaan diri. Mulai agak latihan biar tidak terlalu egois. Baik, saya lanjutkan. Yang ketiga, yang sering dianggap berpengaruh dalam gagasannya Kolbeck adalah teorinya Maslow,
Dulu kita pernah bahas satu sesi full. Masih berhubungan dengan kepribadian. Kalau ini level aktualisasi dirinya manusia. Jadi moralitas itu kalau di Maslow, Abraham Maslow, ini bukan Maslow membacanya. Maslow itu nama, jangan dibaca Mas itu ya Mas, Low itu rendah, jadi Mas yang kelas rendah. Enggak, Maslow itu lengkap. Jadi moralitas berhubungan dengan aktualisasi diri. Manusia yang bermoral baik itu adalah manusia yang mampu mencapai puncak hierarki aktualisasi diri. Kalau di Maslow dulu kan aktualisasi diri itu kan level. Ada level fisik. Ada naik satu level, level kenyamanan, keamanan. Ini dua level pertama ini sebenarnya kebutuhan dasar. Orang kalau terpenuhi kebutuhan dasarnya baru naik ke level rasa memiliki dan cinta. Kalau fisiknya belum beres, sulit naik ke level selanjutnya. Kalau kalian fisiknya sakit misalnya, wah urusan cinta-cintaan nanti dululah. Sembuh dulu, sehat dulu. Kenapa? Yang bawah belum terpenuhi. Kalau dalam situasi tidak aman misalnya, dalam situasi perang nyawamu terancam itu ya mbok, ada orang wirawiri cakep juga tidak di pikiranmu, gimana caranya selamat. Nah, kebutuhan dasar terpenuhi dulu baru naik level. Nah, kebutuhan rasa memiliki, cinta, dan juga penghargaan. Nah, ini levelnya lebih abstrak. Kebutuhan psikologis. Dan puncaknya aktualisasi diri. Jadi kebutuhan puncakmu itu aktualisasi diri. Cirinya, ini ringkesan sebenarnya dari ngaji filsafat yang dulu, orang aktualisasi diri itu orang yang pertama mandiri. Berarti dia lepas dari ketergantungan pada apapun selain dirinya sendiri, itu namanya mandiri. Kalau masih banyak bergantung pada di luar diri berarti belum puncak aktualisasi dirimu. Kamu itu mampu kok untuk mandiri. Yang kedua realistis. Jadi menerima kenyataan hidupnya apa adanya. Yang ketiga problem solver. Mampu menyelesaikan masalah apapun dalam hidupnya. Karena dia mandiri, ya ada masalah dia selesaikan sendiri. Ada lagi yang menarik menurut saya, punya selera humor yang tinggi. Orang bisa berhumor ria, itu berarti hidupnya nyaman. Jadi kalau kalian sedang sumpek, stres kan diajak guyon susah. Nah, bisa guyon, bisa bergurau, itu berarti kamu bisa menikmati hidupmu. Nggak mencurang, terus sumpek, terus koyok-koyok hidup itu berat gitu. Nah, berarti kurang aktual hidupmu. Orang yang menganggap hidupnya berat itu kan sebenarnya nyambung dengan tadi. Dia belum menerima hidupnya apa adanya. Siapa sih orang yang nggak ada kurangnya? Siapa sih orang yang nggak ada masalahnya? Tapi orang yang mampu memuncakkan aktualisasi dirinya, ya menyadari itu, menerima itu, dan bisa menikmati itu. Makanya bisa bergurau, bisa humor. Nah, ya kalian tetap harus hati-hati ya. Nanti saya sudah bisa humor kok Pak, tapi teman saya tidak. Ya hati-hati kan, nanti humormu dianggap serius sama temanmu. Yang tidak ngerti humor, tidak bisa humor. Oke ya, baik. Jadi sense humornya tinggi. Kan ada orang itu ya sense humornya tidak terlalu tinggi. Kalau ada orang guyon, dia menangkapnya lama. Yang lain ketawa sudah selesai, dia baru, oh iya, wah, gitu terakhir. Yang lain sudah selesai, kamu baru ketawa. Baru, oh iya, lucu ya, iya. Kamu mikirnya kesuwen, lucunya sudah lewat. Kamu baru tertawa. Nah, ayolah, hidup ini bisa kita nikmati, kita syukuri saja. Orang yang tidak bisa humor, ya kemungkinan sulit mensyukuri hidupnya. Nikmati hidup.
Dan yang terakhir tentu saja menghargai proses. Dia sadar kok untuk mencapai apapun ada prosesnya. Tidak ada yang instan. Apapun itu. Nah ini hidupmu nyaman sudah. Nah ini ciri-ciri orang yang mampu mengaktualkan dirinya. Dia mandiri, realistis, problem solver. Selera humornya tinggi dan menghargai proses. Ini basis-basis teori dari Maslow, dari Freud, dari Piaget tadi yang nanti dipakai oleh Kolbeck untuk merancang gagasannya tentang tahap perkembangan moral.